Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua kelas 6? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari atau belajar pelajaran tematik tema 2, yaitu bagian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di tematik tema 2 kali ini kita akan membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kita juga akan membahas bagaimana sih pasukan Indonesia, rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Jadi kita akan bahas di tema 2 tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video pembelajaran sebelumnya. Jika video pembelajaran sebelumnya ada cerita bergambar, nah kali ini mungkin agak sedikit berbeda, hanya menampilkan sebuah buku halaman, buku tematik. Jadi kalian mudah-mudahan tetap fokus, tetap semangat. Jadi kalian harus siapkan bukunya. Di situ nanti ada pemberitahuan halaman berapa. Nanti ketika menjelaskan, kalian sudah siap halaman berapanya. Dan usahakan kalian siapkan juga buku tulis dan pulpen atau pensil. Barangkali ada yang poin penting yang harus kalian tulis, itu silahkan ditulis. Baiklah, kita simak video pembelajaran berikut ini, ilmu pengetahuan sosial tema 2. Silahkan simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, untuk lebih memahami materi kali ini, kalian harus sering-sering baca, dan kalian harus baca buku tematik tema 2. Jadi selain kalian membuka buku tematik tema 2, kalian juga bisa mencari informasi-informasi penting, bisa mencari mencari referensi dari internet atau dari buku-buku yang lain. Silahkan, itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Oke, baiklah, kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, untuk materi kali ini silahkan kalian buka buku tematik tema 2 subtema 1 halaman 78 sampai halaman 79. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu makna proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia sebagai pernyataan atas kemerdekaannya sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa Eropa sampai Jepang sangat lama. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, sehingga seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara lain. Pengakuan ini disebut sebagai de facto dan diikuti dengan pengakuan dari negara lain atau de jure. Tahukah kalian bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir? Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh negara Suriah, negara Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan negara Afghanistan. Selanjutnya, yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh negara Jepang.
Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan Indonesia berhasil mengusir penjajah. Dan yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Salah satu buktinya adalah bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kalian silahkan buka buku tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 halaman 93 sampai 94. Kalian sudah tahu kan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahirannya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Maka dari itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita harus bisa menerapkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya? Kita bisa menerapkan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian buka buku tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 102 sampai halaman 103. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Karena pasukan Belanda dan negara asing lainnya masih ingin menguasai negara Indonesia. Pada saat itu, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antar pihak Indonesia dan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata ke tempat-tempat yang ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Upaya yang kedua yaitu Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduknya pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu Pertempuran Ambarawa. Nah, Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica atau organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Yang ketiga, upaya selanjutnya yaitu terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ada beberapa penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah Bandung akan dijadikan salah satu pusat militer Sekutu Jawa Barat.
Yang kedua, sekutu memerintahkan dan menuntut agar polisi dan tentara keamanan rakyat Indonesia agar menyerahkan seluruh senjata kepada sekutu. Yang ketiga, adanya ultimatum atau peringatan dari sekutu agar Bandung dikosongkan dari penduduk termasuk pasukan bersenjata, termasuk tentara rakyat Indonesia. Yang keempat, jebolnya Sungai Cikapundang. Peristiwa ini dikaitkan dengan aksi teror Nica sehingga menimbulkan amarah rakyat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian buka buku tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, halaman 116. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Melakukan sesuatu kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Begitupun ketika kalian belajar di sekolah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Silahkan kalian buka buku tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 126 sampai halaman 120. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dan masih banyak lagi di bidang-bidang lainnya, seperti bidang perekonomian dan bidang sosial. Baiklah, materi terakhir yang akan kita bahas pada tema 2, subtema 3, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Silahkan kalian buka halaman 137 sampai halaman 138. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan Oyang Republik Indonesia atau yang disebut ORI. Oyang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Kebijakan pemerintah yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Kebijakan pemerintahan yang ketiga yaitu pinjaman nasional. Selanjutnya yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, dan yang terakhir kebijakan pemerintahan yaitu Rencana Kasimo. Agar kalian dapat lebih memahami, silahkan baca bukunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.